Kami datang Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Roh Kudus. Persiapkan hati kami mau datang Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kasih-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Into your hand I'm commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Thank you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy, I trust in you, and I will live in all of your ways and your promise forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Oh, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu di tempat ini. Terimalah, terimalah ucapan syukur kami. Oh, selamanya, selamanya Tuhan, kami kan datang menyembah-Mu.
Setiap hari Tuhan, ini pujian, ini hormat, ini kami Tuhan. Oh Yesus, oh terimalah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you.
Shalom warga kerajaan, kita berjumpa lagi. Pasti ada sukacita Allah buat setiap kita. Saya akan membahas dan kita akan sama-sama belajar tentang love that changed the world. Nah, saya memulai dulu dengan ayat dalam Matius 24 ayat 12-13 yang sudah beberapa kali pastinya dibacakan dalam tema bulan-bulan ini, di mana firman Tuhan berkata, karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa seisi dunia ini, muka bumi ini, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Yang artinya adalah apa? Lulu gua. Yang penting aku oke, yang penting aku ada berkat, yang penting aku hidup, yang penting aku sehat, ya sudah. Aku tidak peduli dengan urusan orang lain. Tapi firman Tuhan berkata, di situ dikatakan, tapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, bertahan ini memang kita bisa mempertahankan iman kita, tapi lebih dari mempertahankan iman kita itu sendiri, ayo kita tetap mengobarkan kasih yang ada pada kita. Kalau kita bicara tentang change the world, jangan berpikir yang jauh, kita pergi ke Afrika, kita pergi kemanapun juga. Tapi gini loh, kalau bicara kasih yang mengubah dunia adalah apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada pada kita, pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kita juga perlu taruh dalam pola pikir kita, kalau ada orang di sekeliling kita, berarti orang tersebut dikirim Tuhan untuk kita bisa melebarkan tangan kita, menolong orang-orang tersebut. Dan pastinya lewat kehidupan itu akan menjangkau banyak orang, memperluas dan diperluas lagi. Dan jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa yang ada pada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, kapankah waktunya? Sekarang. Kita nggak menunggu kita harus punya uang banyak dulu atau menunggu suatu kegerakan yang luar biasa yang terjadi. Tidak, kapankah waktunya? Sekali lagi, sekarang. Apa yang ada pada kita, kepada orang yang ada di sekeliling kita. Barusan ini kami mengikuti dan menyelesaikan KLC. Luar biasa sekali dan sangat memberkati buat saya pribadi khususnya. Ada banyak kesaksian bagaimana orang-orang dikirim ke daerah-daerah. Tapi satu hal yang sangat terkesan buat saya yaitu seorang bapak yang bernama Bapak Wayan Untara. Beliau menyampaikan bagaimana bukan keadaan yang berkelebihan, dia menyewa tempat kos, dia menyewa 3 kamar, 1 buat dia dan keluarganya, dan 2 dia sewa juga untuk menampung orang-orang susah yang ada di sekelilingnya. Dia cerita ada anak muda yang bahkan tidak bisa BAB, akhirnya BAB di tempat sehingga menimbulkan bau, akhirnya dia diusir dari tempat tersebut. Dan dia juga menceritakan bagaimana dia menampung orang stroke, dan kemudian dia berdoa. Saya terkesan sekali dengan doa sederhana, bagaimana dia mau menolong orang, kemudian Tuhan mendengar doa sederhananya ini. Ketika dia membonceng orang stroke tersebut, dia bilang, Tuhan tolonglah supaya dari jalan perjalanan dari tempat awal menuju ke tempat rumahnya dia, itu harus melewati 4 lampu merah. Kemudian dia berdoa, Tuhan tolonglah supaya dalam perjalanan ini lampunya tidak merah, supaya hijau terus. Dan Tuhan mendengarkan mujizatnya, sampai ke rumahnya lampunya hijau terus, lancar. Dan akhirnya dia jadi berkat buat seisi keluarga dari bapak yang ditampung ini. Karena tadinya anak-anaknya tidak mau memperhatikan, tapi akhirnya yang terjadi justru dari berkat buat seisi keluarganya. Nah, inilah kalau kita bicara mengubah dunia. Dengan apa yang ada pada kita, gak usah berpikir nanti, tapi kita berpikir sekarang. Saya sambung dengan Matius 25, di situ di mana Tuhan berkata, ketika aku haus kamu tidak memberi makan. Ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika telanjang kamu tidak kasih pakaian. Dan ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Terus kemudian mereka bertanya kepada Tuhan, kapankah itu semua aku lakukan? Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang bahkan yang paling hina, kamu sudah melakukannya untuk aku. Jadi ayo kita melawan kasih yang dingin dengan apa yang ada pada kita. Kasih karunia sudah Tuhan berikan supaya kita berbagi hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita akan berkata seperti ini, Bu, boro-boro kita berbagi kasih, hidup kita aja pas-pasan, ekonomi sekarang lagi sulit, gimana kita bisa menabur, bagaimana kita bisa berbagi kasih. Nah, ini yang kita akan belajar bersama-sama dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12.
Tapi saya akan bagi dalam beberapa yang kita akan belajar bersama saat hari ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa, saya jabarkan yang pertama, berkecukupan di dalam segala sesuatu. Rupanya untuk kehidupan kita pribadi dalam segala sesuatu, yang makan, yang minum, yang pendidikan, yang kesehatan, Tuhan akan membuat kita berkecukupan. Kata berkecukupan di sini bukan berarti pas-pasan minus gitu, enggak. Tapi kita lega dengan kehidupan tersebut. Saya ada kesaksian seorang gembala yang ada di salah satu Jabodetabek ini. Dia rindu menyekolahkan anaknya di UPH bagian psikologi. Apakah yang terjadi? Karena dana pas-pasan, anaknya ini mengajukan beasiswa 100% dari beberapa ratus anak. Singkat cerita, dia menceritakan, dia bersaksi, hanya 6 orang anak yang keterima, salah satunya anak dia. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan. Untuk apa? Untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi selanjutnya kita belajar lagi, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi ayo yang di rumah kita belajar bersama-sama untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata berkecukupan, bukan pas, lega, tapi juga bukan berfoya-foya. Tapi selanjutnya dikatakan justru untuk berbuat kebajikan Tuhan memberikan apa? Berkelimpahan. Dan kalau kita berkata atau punya alasan bagaimana aku bisa berbuat baik, bagaimana aku bisa menabur, sedangkan ekonomiku, hidupku sendiri pas-pasan. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi para penabur. Kalau hati kita sudah rindu untuk jadi berkat, Tuhan yang menyediakan benih buat setiap kita. Maksudnya benih itu untuk apa sih? Bagaimana sih Bu? Nah, saya sedikit sharing lagi cerita. Suami saya namanya Roni Daud Simeon. Bapak Ibu ya yang ada di rumah yang mendengarkan. Suami saya ini orangnya yang easy going, orangnya yang bukan tipe yang terstruktur, enggak. Tipe orang yang bergaul, rame sama semua orang, bukan orang yang di belakang meja lah singkat cerita. Nah dulu dia oleh kemurahan Tuhan mengeluarkan beberapa album pujian penyembahan. Yang lebih kurang ada 15 lagu pujian penyembahan. Tapi sekarang sudah banyak generasi-generasi baru yang menelurkan lagu-lagu pujian penyembahan. Dan akhirnya dia sadar ini sudah musim yang berbeda, bukan buat dirinya lagi. Kemudian apa? Dia, Tuhan aku mau sekarang aku tetap berkarya dan berbagi hidup. Akhirnya Tuhan kasih hikmat apa? Menulis buku. Padahal dia bukan orang yang di belakang meja. Nah buku pertama keluar Hati Seorang Putra. Buku kedua dengan judul Keluargaku Surgaku. Nah pada waktu buku yang ketiga yang berjudul Kingdom Worship, kami sepakat suami istri bahwa seluruh hasil penjualan bahkan royaltinya kami persembahkan untuk sepenuhnya pekerjaan Tuhan 100%. Kami tidak ambil satu peser pun. Kemudian buku yang selanjutnya yaitu Healing Worship pun akhirnya kita pun juga sepakat untuk mempersembahkan buat pekerjaan Tuhan. Dan apakah yang terjadi? Justru orang akhirnya di sini dikatakan, saya lanjutkan lagi ya, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kata melipat gandakannya, apakah yang dimaksud? Jadi ketika menulis buku ini dijual dan kemudian ada orang yang mendengar bahwa ini dipersembahkan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan. Ada orang yang menabur, Pak saya mau beli, ini sekian puluh juta. Orang lain, ini sekian puluh juta, ini sekian puluh juta. Dan firman ini terjadi bukan dikatakan dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan yang melipat gandakan itu semua. Dan dikatakan selanjutnya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Dan selanjutnya lagi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Nah, ayo kita perhatikan kata selanjutnya. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah ketika kita menolong seseorang. Orang tersebut merasa terberkati. Dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Betapa Tuhan itu baik. Dan perhatikan kata di sini ya. Melimpahkan ucapan syukur kepada Allah loh ya, bukan kepada diri kita. Jadi ketika kita berbagi hidup,
Ketika kita menabur, jangan harap terima kasih. Karena firman Tuhan berkata justru melimpahkan ucapan syukurnya kepada Allah. Saya masih ingat, saya mau bersaksi sekilas. Waktu kami di Lombok, ada seorang bapak yang sangat sederhana dan anaknya, satu-satunya anak putranya laki-laki sekitar umur 17 tahun. Waktu itu sakit jantung dan harus dioperasi. Dan waktu itu di Lombok dibilang kita tidak bisa maksimal, dioperlah ke Jakarta. Kemudian kita mengumpulkan dana dari beberapa jemaat. Ada pula yang mengatakan, Pak, kenapa sih hanya karena untuk satu orang merepotkan semua jemaat? Saya selalu bilang, oke, kita berjalan dengan siapa yang kita bisa ajak berjalan. Kalau mereka belum memahami saat itu ya nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, kadang-kadang hal ini terjadi. Begitu mereka melihat dampaknya, buahnya, mereka pun sendiri akhirnya digerakkan Tuhan untuk berbagi. Dan apakah yang terjadi? Saya sempat sih, kami sempat berpikir untuk cari pertolongan. Ada satu yayasan, kalau kita lihat di TV itu kan ada running text-nya, Yayasan Kasih lah. Yesus katakan bisa menghubungi untuk ini nomor untuk minta pertolongan. Pada waktu saya menghubungi ternyata orang bilang begini, kan dia mencari data-data dan saya memberikan data-data. Terus dia bilang kalau kamu dari gereja berarti umatmu bisa menolong, jangan minta tolong kepada kami. Dan apakah yang terjadi? Justru Tuhan menyediakan benih dari kita sendiri jemaat. Akhirnya anak muda ini dioperasi bypass di Jakarta. Waktu itu kukunya udah biru semua, bibirnya udah biru. Kita utus full timer kita untuk mendampingin dia. Dan ketika pulang ke Lomboknya, si bapak ini seorang encek-encek tua, jalan juga udah terbongkok-bongkok. Dia bilang kepada kami, makasih Pak Roni, anak saya bisa hidup dan bisa sehat. Dan dia melimpah ucapan syukur kepada Tuhan. Dia hanya cukup satu terima kasih, syukur-syukur itu terima kasih. Tapi kita jangan mengharap terima kasih. Yang penting dia melimpah ucapan syukur kepada Allah. Karena apa? Kita ini hanya saluran. Tuhan memberikan benih kepada kita untuk kita salurkan kepada orang. Nah kalau kita bicara kasih yang merubah dunia, ini loh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mari kita berbagi hidup. Nah makanya firman Tuhan berkata, sebelum saya tutup dalam Kisah 20 ayat 35, dikatakan adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi si bapak tersebut atau orang-orang lain di sekitar kita yang kita tolong, dia melimpah ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi buat kita sendiri, kita ini berbahagia. Beda bahagianya ketika kita menginginkan sesuatu dan kita bisa mendapatkan. Ibu-ibu nih misalnya di rumah, kepingin suatu tas bermerek, pingin banget, sampai akhirnya mengupayakan berbagai macam cara dan dapat. Apakah puas? Ya puas sesaat, tapi bukan bahagia yang melimpah. Tapi firman Tuhan berkata ketika kita memberi, ketika kita berbagi hidup, bahagianya tuh luar biasa. Bahkan kalau kita mengingat-ingat kejadian demi kejadian di mana kita bisa berbagi hidup dan menolong orang, bahagia itu tetap ada dan kita tetap bahkan bisa terharu. Iya ya, puji Tuhan, Tuhan tuh buat kita, kasih kesempatan kita untuk bisa berbagi hidup. Dan saya mau tutup di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dan ayat sampai ketiga dan ayat yang kelima, tapi urutannya agak saya balik ya. Firman Tuhan berkata, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Seringkali kita tuh mencari keuntungan, kalau bahasa Mandarinnya hoki. Wah, kita melihat feng shui-nya, kita melihat faktor-faktor tertentu, hitungan-hitungan tertentu supaya kita beruntung. Tapi firman Tuhan berkata dan menjanjikan justru ketika kita berbagi hidup, ketika kita menaruh belas kasihan, kita tuh mujur, itu melekat ada pada kita. Nah dikatakan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, yang artinya pun dalam kehidupan kita jangan triki-triki, sikut-sikut, punya taktik yang jahat. Firman Tuhan dilanjutkan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kata kebajikannya tetap untuk selamanya dalam arti apa? Kita berbuat baik, anak kita melihat, anak kita pun berbuat bajik. Cucu kita melihat bagaimana orang tuanya dan emak engkongnya atau nenek kakeknya, opung-opungnya melakukan ini. Mereka pun akhirnya melihat dan melakukan pula legacy ini. Mereka pun berbuat bajik. Kemudian cicit dan ini pun akan terus turun-penurun generasi ke generasi. Kemudian dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kemudian dikatakan lagi kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ayo setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini,
Jangan kita berpikir tunggu uang banyak, tunggu apapun sesuatu yang terjadi untuk kita bisa berbagi hidup, berbagi kasih. Enggak, kapankah waktunya? Sekarang. Apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan. Dan ayo sembari kita mendengar ini, ingat-ingat, siapakah ada orang yang di sekitar kita yang sekiranya membutuhkan uluran kasih dari kita. Bisa jadi tetangga kita, pembantu kita, supir kita, karyawan kita, siapapun juga. Kalau orang itu ada di sekitar kita, datang pada kita, berarti Tuhan izinkan untuk lewat tangan kita jadi berkat, memberikan saluran kasih buat mereka semua. Selamat menjadi saluran kasih Tuhan buat orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih ada, masih hidup, berarti Kau beri kami kesempatan untuk kami bisa berbagi hidup. Kami mau Tuhan dengan apa yang ada pada kami, talenta, berkat, kesehatan, kemampuan yang Kau berikan pada kami bisa berbagi. Kami mengubahkan kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan, minta hati itu, hati yang mau berbagi kasih buat banyak orang. Dan biarlah orang-orang tersebut melimpah ucapan syukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang Kau berikan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.